Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2 bab yang kedua tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya pada subbab interaksi dalam ekosistem. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada subbab ini ada beberapa pokok bahasan, antara lain interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, simbiosis, peranan organisme. Mari kita simak gambar berikut ini. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ada kuda nil yang menerkam atau memangsa buaya. Kemudian gambar yang kedua ada sekelompok burung yang mencari makan di sawah. Dalam ekosistem, kegiatan atau peristiwa seperti pada gambar dilakukan oleh makhluk lainnya atau hewan untuk mempertahankan hidupnya atau untuk bertahan hidup. Dalam ekosistem ada peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan atau jaring makanan. Pada rantai makanan atau jaring makanan, beberapa makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau dan fitoplankton jika di air. Kemudian ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga memerlukan organisme lain untuk mendapatkan makanan. Contohnya hewan. Konsumen terbagi atas beberapa, konsumen 1, konsumen 2, hingga konsumen puncak. Kemudian ada dekomposer. Dekomposer merupakan organisme pengurai tubuh makhluk hidup yang telah mati. Contohnya bakteri dan jamur. Kemudian ada detritivor, yaitu organisme pemakan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang melapuk menjadi serpihan kecil. Contohnya cacing tanah dan rayap. Nah, pada rantai makanan dan jaring makanan tersebut akan membentuk yang disebut dengan piramida makanan. Piramida makanan merupakan sebuah gambaran yang menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Jadi pada piramida makanan ini menunjukkan susunan antara produsen dan konsumen. Jadi membanding, di sini ada tropik 1 hingga tropik 4. Pada tropik 1 ditempati oleh tumbuhan hijau atau fitoplankton yang dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pada tropik kedua hingga tropik paling atas ditempati oleh hewan atau konsumen. Di sini ada konsumen 1 hingga konsumen puncak nantinya. Konsumen puncak itu konsumen yang paling akhir. Sedangkan tadi tropik 1 berisi tanaman yang dapat berfotosintesis, yaitu peranannya sebagai produsen. Nah, coba kita perhatikan pada permasalahan di rantai makanan ini. Jika petani melakukan pemberantasan serangga, apa yang akan terjadi pada populasi katak dan padi? Di sini padi itu dimakan oleh serangga, kemudian serangga dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Secara otomatis jika serangganya yang dibasmi atau diberantas, maka katak akan berkurang makanannya. Jika makanan katak berkurang, maka populasi katak pun akan berkurang. Sedangkan
Di sini padi tadinya dimakan oleh serangga. Nah, tadinya padinya berkurang karena serangganya ini telah dibasmi, maka padinya akan bertambah subur. Nah, maka populasi katak berkurang dan padi bertambah subur. Nah, dalam ekosistem pastinya setiap makhluk hidup memiliki saling keterkaitan. Nah, di situ ada hubungan baik dia merugikan ataupun menguntungkan yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis ada 3 macamnya, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup ataupun lebih yang saling menguntungkan. Jadi semuanya itu berhubungan dan semuanya itu saling menguntungkan. Nah, di sini ada contohnya yaitu lebah dan bunga. Lebah diuntungkan karena lebah itu mendapatkan makanan dari bunga berupa nektar. Sedangkan bunga juga diuntungkan karena bunga itu dibantu penyerbukannya oleh si lebah tadi. Nah, kemudian makhluk hidup lainnya apa yang memiliki simbiosis yang sama dengan lebah dan bunga? Nah, di sini ada bakteri E. coli dengan tubuh manusia. Nah, bakteri E. coli itu berada di dalam usus besar manusia. Nah, fungsinya untuk membantu atau mempercepat proses pembusukan sisa makanan di dalam tubuh manusia. Nah, bakteri E. coli mendapatkan makanan dari sisa makanan di tubuh manusia. Sedangkan manusia dibantu untuk mempercepat proses pembusukan sisa makanannya. Nah, kemudian ada burung jalak dan kerbau. Burung jalak itu membantu kerbau untuk menghilangkan kutu-kutunya. Jadi burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu dari si kerbau. Nah, kemudian kerbau yang tadinya merasa gatal karena ada kutunya menjadi tidak gatal lagi dan merasa diuntungkan. Kemudian simbiosis yang kedua merupakan simbiosis komensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih. Nah, yang satu diuntungkan, namun yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan ataupun tidak berdampak sama sekali. Nah, di sini contohnya ada ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut merasa diuntungkan karena ikan badut dapat bersembunyi pada sela-sela anemon laut, bersembunyi dari kejaran predator laut lainnya. Nah, sedangkan di sini anemon laut tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, makhluk hidup lainnya yang memiliki simbiosis yang sama antara lain tanaman tanduk rusa dengan inangnya. Inangnya itu berupa tumbuhan lain ya, tumbuhan yang besar. Kemudian semut dan pohon, laba-laba dan pohon. Semut dan laba-laba mendapatkan sarang, namun pohon tetap dapat tumbuh dan dapat melakukan fotosintesis. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang satu diuntungkan dan lainnya merasa dirugikan. Contohnya di sini ada tali putri dengan inangnya. Nah, tali putri itu tidak memiliki daun atau klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, jadi untuk mendapatkan nutrisi agar tetap hidup, tali putri itu harus menumpang pada tanaman lain. Nah, tanaman lain yang ditumpangi diambil hasil fotosintesisnya. Nah, yang lama-kelamaan tanaman tersebut atau tanaman yang ditumpangi itu lama-kelamaan akan mati dan tali putri yang tadi menyerap si tanaman yang ditumpanginya itu tetap hidup. Nah, contoh lainnya ada ulat dan pohon. Jelas ya, ulat memakan daun yang ada di pohon sehingga daun-daun tidak dapat tumbuh dengan baik dan fotosintesis pun menjadi berkurang. Kemudian benalu dan inangnya. Jika tadi tali putri itu tidak memiliki daun atau klorofil, nah
Kalau benalu ini memiliki daun atau klorofil namun tidak memiliki xilem sehingga tidak dapat menyerap air dan mineral. Nah, sehingga dia membutuhkan inang yang lain. Kemudian kutu dan manusia. Nah, kutu jelas menyerap atau menyedot darah pada manusia dan manusia merasa dirugikan karena merasa gatal karena adanya kutu itu. Nah, kemudian pada ekosistem masing-masing tumbuhan ataupun hewan dan makhluk lainnya memiliki peranan. Nah, di sini ada yang disebut dengan autotrof, ada pula yang disebut dengan heterotrof. Autotrof itu merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan yang dapat mengolah makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof, makhluk hidup yang tidak memiliki kemampuan yang dapat mengolah makanannya sendiri. Contoh dari autotrof ya, itu tumbuhan hijau karena dapat melakukan fotosintesis. Sedangkan heterotrof ya berupa hewan ataupun manusia. Nah, heterotrof dibagi menjadi beberapa jenisnya. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Nah, di sini ada contohnya jerapah dan gajah. Dan beberapa jenis hewan lainnya masih banyak lagi yang dapat memakan tumbuhan. Nah, contohnya seperti unta ya, juga memakan tumbuhan. Kemudian di sini karnivor, dia pemakan daging. Contohnya ada macan, ada kuda nil, ada harimau, singa ya. Kemudian ada omnivor, pemakan segalanya. Di sini contohnya unggas. Unggas ada ayam, itik, kemudian ada babi juga, pemakan segalanya. Ya, itu tadi pembahasan pada bab 2 tentang interaksi dalam ekosistem. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.